Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu dengan mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan dan dosen pembimbing yaitu Ibu Juwita Devri Ayu STR Kep MKep. Dan dengan tema kami yaitu kami calon bidan yang bertanggung jawab dan amanah. Prioritas kami adalah keamanan profesi bidan serta keselamatan jiwa manusia. Adapun tujuan dengan pembuatan video ini yaitu sebagai bentuk ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2022-2023 dengan metode unjuk kerja. Dan dengan saya sendiri di sini selaku moderator, izin memperkenalkan diri, nama saya Irba Sabita, NPM 2201050005. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh pemateri kita yang pertama yaitu Diana Febi Yulianti. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemapat materi pertama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diana Febi Yulianti dengan NPM 2201050001. Pada pemateri pertama, di sini saya akan memaparkan pengertian etika, etiket, moral, hukum, dan norma. Di sini saya akan memaparkan materi etika yang pertama, yaitu ethos, berasal dari kata Yunani, yaitu karakter, watak, kesusilaan, atau adat, kebiasaan, custom. Dan poin kedua, ilmu tentang apa yang baik, yang buruk, hak dan kewajiban moral, asas atau nilai berkenaan dengan akhlak, nilai benar atau salah yang dianut oleh masyarakat. Dan poin kedua ada etiket, dan poin pertama di etiket ada etiquette, berasal dari bahasa Prancis, yaitu peraturan atau tata krama yang harus dipatuhi. Dan yang poin kedua ada ajaran sopan santun yang berlaku apabila manusia bergaul atau berkelompok dengan manusia lain yang beradab, sopan santun, tata krama, dan pergaulan formal. Dan poin ketiga ada moral, dan di moral itu ada 2 poin. Yang pertama mos, berasal dari bahasa Latin yang artinya kebiasaan atau adat. Dan poin kedua ada menentukan batas-batas dari sifat-sifat, corak-corak, maksud, pertimbangan-pertimbangan atau perbuatan-perbuatan yang kaya dapat dinyatakan baik, buruk, benar, dan salah. Dan ada yang keempat, hukum. Di hukum itu ada 2 poin. Dari yang pertama ada cerminan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dan yang poin kedua ada peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dilakukan dengan suatu sanksi atau pelaksanaannya. Dan poin terakhir ada norma, dan di norma sendiri memiliki 2 poin. Yang pertama, norma berasal dari bahasa Latin, yaitu penyikut atau siku-siku. Dan poin kedua ada pedoman, ukuran, aturan atau kebiasaan. Tanpa norma, maka kehidupan manusia menjadi brutal. Masyarakat, norma normatif, norma praktis, atau perbuatan konkret. Terima kasih. Setelah selesai pemaparan saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, kepada Diana Febi Yulianti, terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Arda Rikmaratri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arda Rikmaratri, NPM 2201050002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan pada pasal 1. Yang pertama, kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
2. Pelayanan kesehatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. 3. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. 4. Praktik kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. 5. Asuhan kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. 6. Kompetensi bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memberikan pelayanan kebidanan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Eva Penitasari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Penitasari dengan NPM 2201050003. Di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu tentang hak kewajiban bidan dan hak kewajiban pasien. Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, bidan berkewajiban untuk menghormati pasien, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu, meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pencatatan asuhan kebidanan, dan pelayanan lainnya yang diberikan secara sistematis, dan yang terakhir, meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Hak bidan yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melakukan pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Selanjutnya, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya. Dan yang terakhir, melakukan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Hak dan kewajiban pasien. Jadi, bukan hanya bidan saja yang mempunyai hak dan kewajiban, tentunya pasien juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak pasien yang pertama, memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan rumah sakit. Jadi, seorang pasien harus mencari informasi ataupun memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan dari rumah sakit. Yang kedua, itu memperoleh layanan yang manusiawi, jujur, dan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, itu mengajukan pengaduan dan kualitas pelayanan yang didapat. Yang keempat, meminta konsultasi tentang penyakitnya kepada dokter lain. Yang keempat, yaitu didampingi keluarga dalam keadaan kritis. Yang kelima, yaitu mendapatkan informasi mengenai diagnosis dan seluruh tindakan medis, serta perkiraan biaya pengobatan. Jadi, seorang pasien harus tahu berapa biaya dari pengobatan. Dan yang terakhir, yaitu mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai undang-undang. Kewajiban pasien yang pertama yaitu mematuhi peraturan rumah sakit, sama halnya dengan hak. Yang kedua yaitu menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemateri yang keempat, Saskia Dwi Ananda, dipersilakan. Baik, sebagai pemateri selanjutnya, perkenalkan nama saya Saskia Dwi Ananda dengan NPM 2201050004, yaitu memaparkan materi tentang kode etik profesi bidan
Di sini ada definisi, fungsi, serta tujuan. Yang pertama ada definisi dari kode etik profesi bidan, yaitu norma yang harus diindahkan setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan kehidupannya di masyarakat. Yang kedua ada fungsi dari kode etik profesi bidan, yaitu memberi panduan atau keputusan, menghubungkan nilai dan norma, cara mengevaluasi diri, landasan umpan balik rekan sejawat, menginformasikan nilai dan standar profesi atau calon tenaga kesehatan, dan menginformasikan nilai dan moral atau profesi lain. Yang terakhir yaitu ada tujuan dari kode etik profesi bidan, yaitu menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan meningkatkan mutu para anggota profesi. Terima kasih, sekian materi dari saya. Terima kasih kepada Saskia Dwi Ananda. Selanjutnya pemateri yang kelima yaitu Irba Sabita. Baik, nama saya Irba Sabita dengan NPM 220105. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang dimensi kode etik profesi bidan, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Kewajiban bidan seperti mematuhi peraturan tempat bekerja atau termasuk hukum, memberikan pelayanan kebidanan sesuai standar, merujuk pasien dengan penyulit, memberikan kesempatan pendampingan untuk pasien, merahasiakan privasi pasien, memberikan informasi yang akurat, meminta informan konsen setiap tindakan, mendokumentasikan asuhan kebidanan, contohnya seperti SOAP, mengikuti perkembangan iptek, mampu bekerja sama dengan profesi lain atau timbal balik. Terima kasih, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemaparan materi selanjutnya. Baik, terima kasih, yaitu dengan pemateri yang keenam yaitu Nadila Anggraini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Nadila Anggraini dengan NPM 2201050007 akan menyampaikan materi tentang kewajiban bidan terhadap tugasnya. Bidan di sini mempunyai 11 kewajiban. Kewajiban pertama bagi bidan yaitu mematuhi peraturan tempat bekerja. Kewajiban yang kedua yaitu memberikan pelayanan kebidanan sesuai standar. Yang ketiga yaitu merujuk pasien dengan penyulit. Yang keempat yaitu memberi kesempatan pendampingan untuk pasien. Yang kelima yaitu memberi kesempatan pasien untuk beribadah. Yang keenam yaitu merahasiakan privasi pasien. Yang ketujuh yaitu bidan mempunyai kewajiban memberikan informasi yang akurat. Yang kedelapan meminta informed consent setiap akan melakukan tindakan. Yang kesembilan yaitu mendokumentasikan setiap asuhan kebidanan. Yang ke-10 yaitu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang ke-11 yaitu bidan mampu bekerja sama dengan profesi lain atau melakukan timbal balik. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemateri yang berikutnya yaitu Intan Saskia Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemateri yang berikutnya yaitu Intan Saskia Putri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Saskia Putri, nomor NPM 2201050007. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dimensi kode etik profesi bidan dan kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Di sini ada hak dan kewajiban bidan. Hak sebagai bidan mendapatkan perlindungan hukum atau bertugas sesuai profesi, bekerja sesuai standar profesi, menolak keinginan pasien atau klien keluarga bertentangan UU atau kode etik, privasi atau menurut pencemaran nama baik, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan jenjang karir dan jabatan, mendapatkan kompensasi kesejahteraan. Di sini ada kewajiban sebagai bidan, mematuhi peraturan tempat bekerja atau hukum, memberikan pelayanan kebidanan sesuai standar,
merujukkan pasien dengan penyulit, memberi kesempatan pasien untuk beribadah, merahasiakan privasi pasien, memberikan informasi yang akurat. Di sini juga ada untuk mendokumentasi asuhan kebidanan, mengikuti perkembangan iptek, atau mampu bekerja sama dengan profesi lainnya atau timbal balik. Di sini juga ada hak dan kewajiban sebagai pasien. Hak sebagai pasien memperoleh informasi atau tata tertib peraturan di fasilitas pelayanan kesehatan, mendapatkan pelayanan manusiawi, memperoleh pelayanan kebidanan tanpa diskriminasi, memilih bidan yang menolong, atau mendapatkan informasi persalinan, nifas, dan BBL. Di sini juga dapat mendampingi proses persalinan, memilih dokter atau kelas perawatan sesuai keinginan dan peraturan. Di sini juga menentukan pendapat kritis atau meminta konsultan dan mendapatkan informasi serta menolak tindakan setelah mendapat informasi yang jelas. Di sini juga dapat mendampingi keluarga saat kritis dan menjalankan ibadah, mendapatkan keamanan dan keselamatan, atau menolak bimbingan moral atau spiritual. Di sini juga ada kewajiban sebagai pasien. Dan sebagai pasien yaitu pasien dan keluarga atau mentaati segala peraturan dan tata tertib. Di sini juga ada mematuhi segala instruksi tenaga kesehatan yang merawat pasien atau penanggung jawab wajib melunasi jasa pelayanan. Di sini juga ada pasien atau penanggungnya memenuhi hal-hal yang selalu disepakati atau perjanjian yang telah diberikan. Ada karakter sebagai bidan. Yang pertama, profesi. Profesi itu bekerja atau membutuhkan pelatihan dan pengurus terhadap suatu pengetahuan yang khusus, atau memiliki asosiasi profesi, kode etik, dan serta proses sertifikat dan lisensi khusus. Contohnya sebagai bidan hukum, kedokteran, dan keuangan, militer, dan teknik. Di sini juga ada bidan sebagai profesi. Bidan sebagai profesi bagian integral pelayanan profesional atau tugas. Yang pertama, mendapatkan fungsi ibu atau mendidik anak. Dan yang kedua, memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah. Dan yang ketiga, diakui organisasi profesi. Dan yang keempat, menerima jasa atau pelayanan, memegang tugas kode etik profesi. Di sini ada perilaku etis profesional sebagai bidan. Yang pertama, HICOMED atau dasar standar perilaku etis dalam praktik asuhan kebidanan. Yang pertama, perilaku etis atau pendidikan, forum kegiatan ilmiah atau formal dan non formal. Di sini juga ada pendapatan asuhan kebidanan, yaitu berdasarkan prinsip atau penawaran bimbingan, tindakan khusus, dan yang kedua berdasarkan asuhan atau pelayanan memberikan perhatian yang khusus. Di sini juga ada kode etik profesi bidan. Yang pertama, definisi. Definisi itu norma yang harus diindahkan setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat. Dan fungsinya untuk memberikan panduan atau keputusan yang menghubungkan nilai dan norma, cara mengevaluasi diri, landasan, umpan baik,
para rekan sejawat atau menginformasikan nilai dan standar profesi atau calon tenaga kesehatan menginformasikan nilai dan moral atau profesi lain. Di sini ada tujuannya untuk menjunjung tinggi martabat atau citra profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu para anggota profesi. Di sini juga ada dimensi, yaitu anggota profesi. Yang pertama, klien atau pasien, dan yang kedua, sistem kesehatan, dan yang ketiga, profesi kesehatan, dan yang keempat, sesama anggota profesi. Di sini juga ada prinsip yaitu menghargai otonomi atau melakukan tindakan yang benar, mencegah tindakan atau merugi, memperlaku manusia yang adil, menjelaskan atau benar, menepati janji kesepakatan, menjaga kesehatan. Di sini ada dasarnya 1986 atau disusun oleh disahkan dalam Kongres Nasional atau IBI tahun 1988 atau petunjuk pelaksanaan kode etik atau Rakernas IBI 1991. Di sini ada penetapannya yaitu kode etik IBI atau dilakukan oleh organisasi IBI atau Kongres IBI. Selain itu juga ada kode etik bidan Indonesia, yaitu surat keputusan. Surat keputusan atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 Menkes SK 2007 tentang standar profesi bidan, di dalamnya terhadap kode etik bidan Indonesia. Di sini juga ada kode etik bidan Indonesia, yaitu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur demi tercapainya yang pertama, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan yang ketiga, tingkat kesehatan yang optimal bagi setiap organ Indonesia. Dan yang terakhir, dasar penetapan, yaitu penekanan keselamatan klien di atas kepentingan lainnya. Di sini ada penjelasan kode etik kebidanan. Yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, yaitu setiap bidan menantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah-sumpah jabatannya dan melaksanakan tugas pengabdiannya. Kepentingan klien berada di atas kepentingan sendiri maupun kelompok. Bidan harus menghormati hak klien, dan bidan juga menghormati nilai-nilai di masyarakat. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan atau paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya, berdasarkan pada kebutuhan klien dan keluarga dan masyarakat. Bab yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap bidan harus menjalankan hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Bab yang keempat, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, yaitu setiap bidan harus memelihara kesehatan
agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Bab yang ke-6, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Yaitu, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB, dan kesehatan keluarga serta masyarakat. Di sini juga ada bidan harus mempelajari perundang-undangan kesehatan di Indonesia. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi atau menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Ini ada penyesuaian diri, yaitu ada adaptasi teori etika atau bidan mampu menyesuaikan dengan keadaan dirinya atau landasan pada kode etik serta profesi atau tidak kaku. Di sini juga ada bidan atau menilai kemampuan dirinya dalam melakukan sesuatu namun tidak menyimpang diri prinsip pelayanan, mengutamakan keselamatan ibu, bayi, dan keluarga. Di sini juga ada teori multilateral. Teori utilitarian atau menghasilkan yang terbaik bagi semua orang sesuai kemampuan. Di sini juga ada pelayanan asuhan, persalinan, atau jadwal pemeriksaan kehamilan, pelayanan KB, dan asuhan BBL. Di sini juga ada bidan atau sebagai pendidik, memberikan pelajaran yang jelas atau tidak bisa mendorong persalinan dengan mahasiswa bidan atau jangan epikonomi landasan. Di sini juga ada bidan atau sebagai konsesior, yaitu menjelaskan tentang tindakan yang akan diberikan ke klien atau jelas akseptor KB atau IUUD takut akibat tumor negatif yang berkembang dalam masyarakat atau profesi efek samping. Selanjutnya, bidan atau sebagai dosen bersahabat harus tetap ada batasan, karena mahasiswa tidak sungkan proses belajar mengajar atau penilai tidak subjektif. Di sini juga ada bidan sebagai peneliti, yaitu mengetahui etika penelitian, melindungi klien, instruksi tempat praktik, dan diri sendiri tidak berdasarkan dogma atau atas hasil penelitian relevan penerapan atas pelayanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pematerinya yang berikutnya yaitu Eli Ermawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali izin memperkenalkan diri, nama saya Eli Ermawati dengan NPM 221050008, dosen pengampu Juwita Desri Ayu SDR KEP MKEP. Izin memaparkan materi yang bertemakan kewajiban bidan terhadap profesinya. Standar kompetensi bidan yang disusun ini merupakan penyempurnaan dari standar kompetensi bidan dan ruang lingkup praktek kebidanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/3 tentang standar profesi bidan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggara praktik bidan.
Selain itu ada Kode Etik Bidan Indonesia. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30-Menkes-SK-2007 tentang standar profesi bidan. Di dalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia. Kode Etik Bidan Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur demi tercapainya di antaranya 1. Masyarakat Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dan yang ketiga, kesehatan yang optimal bagi setiap warga negara Indonesia. Dasar penetapan, penekanan kesehatan klien di atas kepentingan lainnya. Kewajiban bidan terhadap profesinya yaitu setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi serta memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Rara Aurora Destriani. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rara Aurora Destriani dengan NPM 2201050009. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul apa sih kewajiban seorang bidan. Ada beberapa kewajiban seorang bidan yang bisa kalian ketahui. Yang pertama ada mematuhi peraturan tempat bekerja, yang kedua ada memberikan pelayanan kebidanan sesuai standar, yang ketiga ada merujuk pasien dengan penyulit, yang keempat ada memberikan kesempatan pendamping kepada pasien, yang kelima ada memberi kesempatan pasien untuk beribadah, yang keenam ada merahasiakan privasi pasien, yang ketujuh ada memberikan informasi yang akurat, yang kedelapan ada meminta informed consent setiap tindakan, yang ke-9 ada mendokumentasikan asuhan kebidanan, yang ke-10 ada mengikuti perkembangan iptek, dan yang terakhir ada mampu bekerjasama dengan profesi lain. Dengan kata lain, ketika seorang bidan memiliki praktik mandiri, ia akan bekerjasama dengan seorang apoteker dan seorang ahli gizi. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Iva Destri Fitriana. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iva Destri Fitriana, NPM 2201050011. Dan di sini saya akan memaparkan materi tentang kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan kesehatan keluarga. Setiap bidan melalui profesinya beradaptasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Elistiana. Dipersilakan. Nama saya Elistiana, NPM 2201050012. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hubungan pelayanan bidan dan tanggung jawab dalam praktik kebidanan. Aspek hukum pelayanan bidan itu ada 3. Yang pertama bidan, standar profesi bidan, pelayanan kebidanan. Bidan adalah profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan menurut Kemenkes RI nomor 369/Menkes/SK/3 Romawi /2007 latar belakang kebidanan. Pelayanan kebidanan. Seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, meningkatkan KIA, mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Aspek hukum pelayanan kebidanan, yang pertama ada falsafah kebidanan dan paradigma kebidanan. Falsafah kebidanan. Semua manusia, makhluk biopsikososial, kultural, spiritual, manusia terdiri dari pria dan wanita berpasangan
menikah, membentuk keluarga, memiliki anak, setiap individu pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai kebutuhan dan perbedaan budaya. Persalinan, proses alami, normal, namun berpeluang menjadi abnormal. Setiap individu dilahirkan secara sehat, setiap wus ibu hamil, ibu bersalin, dan bayinya pelayanan berkualitas. Pengalaman melahirkan tugas, berkembang, keluarga butuh persiapan. Kesehatan ibu periode reproduksi dipengaruhi perilaku ibu, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Adapun paradigma kebidanan yaitu wanita, makhluk biopsikososial, kultural, spiritual, utuh, dan unik, memiliki kebutuhan dasar sesuai tingkat perkembangan. Lingkungan, semua yang terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktivitas, perilaku hasil dari berbagai pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan, pengetahuan sikap dan tindakan. Pelayanan kebidanan, bagian internal pelayanan kesehatan KIA, kesehatan keluarga, bahagia dan sejahtera, keturunan, ibu sehat sebelum perkawinan, masa kehamilan, masa kelahiran, dan nifas melahirkan manusia sehat. Selanjutnya ada tanggung gugat dalam praktik kebidanan, yaitu malefisensi adalah keputusan yang diambil merugikan pasien, malpraktik atau lalai, gagal melakukan tugas, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar, melakukan kegiatan yang mencederai klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas, terjadi karena ceroboh, lupa, dan gagal komunikasi. Sekian dan terima kasih, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Istiqomah, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NPM 22010513. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi balita, dan anak prasekolah, dan juga termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Sesuai tugas dan wewenangnya, bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Kemudian ada pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 terdiri atas pendidikan akademik, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian ada pendidikan vokasi, pendidikan diploma, pendidikan profesi. Kemudian di pasal 5 ayat 1 menjelaskan tentang dapat melanjutkan program studi pendidikan profesi. Kemudian selanjutnya ada pasal 47 ayat 1 menjelaskan peran bidan bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu Anggun Adela Putri. Dipersilakan. Izin saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggun Adela Putri, NPM 2201050414. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik kebidanan, yang berbunyi Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 menjelaskan dalam menjalankan praktik bidan paling rendah memiliki kualifikasi dengan pendidikan diploma 3 kebidanan. Selanjutnya, pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11 ketentuan umum yang berbunyi pasal 1 ayat 1, bidan adalah seorang perempuan yang mempelajari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 ayat 2, praktik kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Pasal 1 ayat 3, surat tanda registrasi bidan yang selanjutnya disingkat STRB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 4, surat izin praktik bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan. Pasal 1 ayat 5, praktik mandiri bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan. Pasal 1 ayat 6, instansi pemberian izin adalah instansi atau suatu kerja yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 7, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Pasal 1 ayat 8, organisasi profesi adalah wadah berhimpunnya tenaga kesehatan bidan di Indonesia. Pasal 1 ayat 9, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 10, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 1 ayat 11, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Selanjutnya, pasal 2, kualifikasi bidan dijelaskan dalam menjalankan praktik kebidanan. Bidan paling rendah memiliki kualifikasi jenjang pendidikan diploma 3 kebidanan. Selanjutnya pasal 18, dalam penyelenggaraan praktik kebidanan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan A. pelayanan kesehatan ibu, B. pelayanan kesehatan anak, dan C. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Terima kasih. Sebelumnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pemateri selanjutnya itu Merta Septiani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Merta Septiani, NPM 2201050015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi area kompetensi bidan. Untuk kompetensi bidan terdiri dari 7 area kompetensi yang meliputi yang pertama ada etik, legal, dan keselamatan klien, yang kedua ada komunikasi efektif, yang ketiga ada pengembangan diri dan profesionalisme, yang keempat adalah landasan ilmiah praktik kebidanan, dan yang kelima ada keterampilan klinis dalam praktik kebidanan, yang keenam ada promosi kesehatan dan keselin, dan yang terakhir ada manajemen dan kepemimpinan. Kompetensi bidan menjadi dasar memberikan pelayanan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien, dan aman berdasarkan evidence-based kepada klien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Elma Wirdade Triana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Elma Wirdade Triana, NPM 2201050016 dari Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu akan memaparkan materi terkait Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK01-07-Menkes-320-2020 tentang standar profesi bidan. Bab 3, komponen kompetensi bidan, area etika legal, dan keselamatan klien. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK01-07-320-2020 tentang standar profesi bidan. Bab 3, komponen kompetensi bidan, area etika legal, dan keselamatan klien. Yang pertama, memiliki perilaku profesional. Memiliki perilaku profesional itu apabila menunjukkan sesuatu yang standar teknis atau etika yang sebuah profesional itu adalah kompetensi yang dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, mematuhi aspek etika legal dalam praktik kebidanan. Penerapan etika dalam pelayanan kebidanan akan menjamin bidan memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas.
etika pelayanan bidan berada di masyarakat itu contohnya seperti peningkatan citra bidan sebagai pemberi pelayanan yang berkualitas, non-diskriminatif, mandiri, maupun kepemimpinan di masyarakat untuk bertujuan kemanusiaan. Pelayanan kebidanan diberikan secara holistik, yaitu memerhatikan aspek biologis, psikologis, sosial, dan kultural sesuai dengan kebutuhan pasien. Sebagai pemberi pelayanan, bidan juga harus memberikan rasa aman, nyaman, menjaga privasi, alami, dan tepat dalam pemberian pelayanan. Yang ketiga yaitu menghargai hak dan privasi perempuan serta keluarganya. Jadi, seorang bidan wajib menghargai hak pasien dan melindungi privasi pasien karena sebuah etika dalam pelayanan kebidanan ditunjukkan atas bagaimana sih seorang bidan tersebut itu dapat menghargai dan menjaga privasi pasien. Jadi, seorang bidan semakin kuat menjaga privasi pasien, disitulah seorang bidan sudah memiliki etika legal dalam pelayanan yang profesional. Yang keempat, menjaga keselamatan klien dalam praktik kebidanan. Menjaga keselamatan klien dalam praktik kebidanan adalah sebuah hal yang sangat penting dilakukan saat memberikan pelayanan atau asuhan. Seorang bidan juga harus memberikan pelayanan atau asuhan yang berkualitas, karena tujuan seorang bidan adalah menjaga keselamatan klien. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Lekat Rahayu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lekat Rahayu dengan NPM 2201050017. Di sini saya akan menjelaskan persepsi budaya pada saat masa nifas. Apa sih yang teman-teman tahu tentang persepsi budaya? Jadi, persepsi budaya itu tidak semua masyarakat memiliki konsep yang sepadan dengan konsep pada saat masa nifas. Nah, apa sih persepsi budaya itu? Persepsi budaya itu kepercayaan atau kesadaran suci masyarakat terhadap nilai atau norma kehidupan. Bermula dari agama, adat dan budaya, atau pantangan atau anjuran pada saat masa nifas. Apa sih contohnya? Jadi contohnya, ibu di suku Dayang, Sanggau, Kalimantan Barat, dilarang untuk makan daging rusa yang berusia 3 bulan, ayam pada saat 1 bulan, baby 8 hari, sapi 1 bulan, telur 1 bulan, sayuran bersifat daging 1 bulan, sayuran berbumbu 1 bulan. Jika dilanggar, ibu akan terkena badi atau kualat, teman-teman semua. Karena ibu yang habis melahirkan, badannya bersifat dingin 1 bulan, sayuran berbumbu 1 bulan. Jika dilanggar, ibu akan terkena badi atau kualat, teman-teman semua. Karena ibu yang habis melahirkan, badannya bersifat dingin, dan jika dimakan, maka akan sakit. Jadi, pada saat persepsi budaya ini, tergantung kepercayaan budayanya masing-masing, dan tidak semua ada persepsi budaya ya teman-teman, dan mungkin kepercayaannya juga berbeda. Mungkin sekian dari saya, itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Alin Pramujita Saputri. Dipersilakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Alin Pramujita Saputri, saya dari Prodi D3 Kebidanan dengan nomor NPM 2201050018. Di sini saya akan memaparkan tentang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107-Menkes-320-2020 tentang standar profesi bidan bab 3, komponen kompetisi bidan, area pengembangan diri dan profesionalisme. Apa saja sih poin yang ada di dalam materi ini? Yang pertama adalah bersikap mawas, artinya harus memiliki sikap kehati-hatian terhadap segala jenis bentuk ucapan maupun tindakan yang dilakukan.
Yang kedua, melakukan pengembangan diri sebagai seorang bidan. Salah satunya adalah mengikuti seminar, webinar, dan workshop. Dan yang terakhir adalah menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk menunjang praktik kebidanan dalam rangka pencapaian kualitas kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Cindy Putri Anggraini. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Anggraini dengan NPM 2201050019. Saya akan menjelaskan tentang komponen kompetensi landasan ilmiah praktik kebidanan. Kompetensi intinya itu bidan memiliki pengetahuan tentang ilmu kebidanan, neonatologi, ilmu-ilmu sosial, ilmu kesehatan masyarakat, etika, budaya, dan asuhan yang tepat untuk perempuan, bayi yang baru lahir, dan keluarganya. Komponen kompetensi dibagi menjadi 6, yaitu bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan pendidikan kesehatan yang tanggap budaya dalam upaya mempromosikan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan, dan menjadi orang tua. Yaitu, pertama, anatomi dan fisiologi perempuan dan laki-laki yang berhubungan dengan konsepsi dan reproduksi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan yang berhubungan dengan organ seksual, perkembangan seksualitas, dan aktivitas seksual. Yang ketiga itu ada norma budaya dan praktek yang berhubungan dengan seksualitas, praktek seksual, perkawinan, dan bayi baru lahir. Yang keempat itu ada data yang sesuai tentang riwayat kesehatan, keluarga, dan genetik. Yang kedua itu ada bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan antenatal yang berkualitas tinggi guna memaksimalkan kesehatan selama kehamilan, termasuk deteksi dini dan pengobatan atau rujukan pada komplikasi tertentu. Yang pertama ada anatomi dan fisiologis tubuh manusia. Yang kedua biologis reproduksi manusia, termasuk siklus menstruasi dan proses konsepsi. Yang ketiga ada tanda dan gejala kehamilan. Yang keempat ada pemeriksaan dan tes untuk memastikan kehamilan. Yang kelima ada metode untuk diagnosis kehamilan ektopik. Yang keenam ada prinsip penghitungan usia kehamilan berdasarkan siklus menstruasi, ukuran dan pembesaran rahim, dan penggunaan USG itu jika tersedia ya. Dan selanjutnya yang ketujuh ada data riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik sesuai kebutuhan pada setiap kunjungan. Yang kedelapan ada manifestasi dari tingkat mutilasi atau pemotongan alat kelamin perempuan dan dampak yang mungkin terjadi terhadap kesehatan perempuan, termasuk itu proses kelahiran. Yang kesembilan itu ada pemeriksaan tes laboratorium sesuai dengan kebutuhan, misalnya HB, tes urin, untuk gula, protein, aseton, dan bakteri. Yang ketiga ada bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan asuhan yang berkualitas tinggi dan tanggap budaya selama persalinan, menolong persalinan dan kelahiran yang bersih dan aman, serta menangani situasi kegawat daruratan untuk memaksimalkan kesehatan ibu dan bayi. Yang pertama itu proses fisiologis skala 1, 2, dan 3 persalinan. Yang kedua itu ada anatomi kepala janin, panggul, dan jalan lahir. Yang ketiga itu ada aspek psikologis dan sosial budaya dalam persalinan dan kelahiran. Yang keempat itu ada fase laten dan fase aktif persalinan. Yang kelima itu ada indikator untuk induksi, persalinan, dan perbaikan kontraksi rahim. Yang keempat itu ada bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam memberikan asuhan postpartum yang komprehensif, berkualitas tinggi, dan tanggap budaya. Yang pertama itu ada perubahan fisik dan emosi yang terjadi setelah kelahiran bayi. Yang kedua itu ada fisiologis dan proses laktasi dan kelainan umum yang bisa terjadi seperti bendungan payudara, ASI kurang, dan penyulit lainnya. Yang ketiga itu ada menyusui dini dan ASI eksklusif untuk ibu dan anak. Yang keempat itu ada kebutuhan ibu
postpartum dini seperti nutrisi, istirahat, mobilisasi, dan kebutuhan dasar. Misalnya itu buang air besar dan buang air kecil. Yang kelima itu ada prinsip bonding orang tua dan bayi. Misalnya itu bagaimana mempromosikan hubungan yang positif. Yang kelima itu adalah bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam memberikan asuhan dasar komprehensif dan berkualitas tinggi pada bayi baru lahir, sehat, hingga usia 2 bulan. Yang pertama itu ada pemeriksaan awal bayi baru lahir, misalnya Apgar, pernapasan, denyut jantung, refleks, tonus otot, dan warna kulitnya. Yang kedua itu ada adaptasi bayi baru lahir dengan kehidupan di luar rahim, misalnya itu perubahan fisiologis dan terjadi pada sistem jantung paru-paru. Yang ketiga itu ada kebutuhan dasar bayi baru lahir, misalnya itu pernafasan, kehangatan, nutrisi, bonding, attachment. Yang keempat itu ada berbagai metode dan keuntungan menghangatkan bayi baru lahir, termasuk kontak kulit dengan kulit atau metode kangguru. Yang kelima itu ada penilaian usia gestasi bayi baru lahir. Yang keenam itu ada karakteristik bayi baru lahir. Yang keenam itu ada karakteristik bayi baru lahir dan kebutuhannya. Yang ketujuh itu ada karakteristik bayi baru lahir sehat atau penampilannya dan perilakunya. Yang kedelapan itu pertumbuhan dan perkembangan normal bayi prematur. Yang kesembilan itu ada pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir sehat. Yang kesepuluh itu ada kelainan tertentu pada bayi baru lahir normal, misalnya kaput, molase, dan Mongolian spot. Yang keenam itu ada bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk dapat memberikan asuhan pada perempuan yang mengalami terminasi, kehamilan atau keguguran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama itu misalnya kebijakan, yang kedua itu faktor-faktor yang diperlukan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak disadari. Yang ketiga itu ada metode kontrasepsi yang sesuai untuk periode pasca aborsi. Selanjutnya yang keempat ada persyaratan medis yang harus dipenuhi dalam mengakhiri kehamilan. Yang kelima itu ada asuhan. Yang keenam ada bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk dapat memberikan asuhan pada perempuan yang mengalami terminasi, kehamilan atau keguguran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama itu kebijakan, yang kedua itu faktor-faktor yang diperlukan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kehamilan yang direncanakan atau tidak disadari. Yang ketiga itu ada metode kontrasepsi yang sesuai untuk periode pasca aborsi. Yang keempat itu ada persyaratan medis yang harus dipenuhi dalam mengakhiri kehamilan. Yang kelima itu ada asuhan, informasi dan dukungan yang diperlukan selama dan setelah keguguran incomplete. Misalnya itu pendarahan uterus persisten. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Deka Thalia, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Deka Thalia dengan nomor NPM 2201050020. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.07.Menkes/320/tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Bab 3 yaitu komponen kompetensi bidan, area keterampilan klinis dalam praktik kebidanan, yaitu memutuskan yang pertama, standar profesi bidan terdiri atas standar kompetensi dan kode etik profesi.
Yang kedua, mengesahkan standar kompetensi bidan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Yang ketiga, kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 huruf B ditetapkan oleh organisasi profesi. Yang keempat yaitu pada saat keputusan Menteri ini mulai berlaku, keputusan Menteri Kesehatan nomor 369 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 3 Romawi garis miring 2007 tentang standar profesi bidan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang kelima yaitu keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Jakarta 15 Mei 2020 Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih, saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Graciela Manisa. Dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Graciela Manisa dengan nomor MPM 220105021. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang komponen kompetensi bidan dalam area promosi dan konseling. Inti dari kompetensi yaitu melakukan promosi kesehatan dan konseling, mengenal kesehatan masyarakat pada umumnya. Kesehatan perempuan sesuai dengan tahap perkembangan siklus reproduksinya. Komponen kompetensi yaitu ada promosi kesehatan reproduksi pada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan profesi terkait. Yang kedua, mengidentifikasi peran individu, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan penyakit. Yang ketiga, melakukan kerjasama dalam tim untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, memperdayakan potensi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Dan ada promosi siklus kehidupan perempuan yang alami atau normalitas dalam kehamilan dan persalinan. Yang pertama yaitu menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan kehidupan perempuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Yang kedua, menjelaskan bahwa proses menjadi ibu adalah sesuatu yang alamiah dan dapat berlangsung normal. Yang ketiga, memperdayakan potensi perempuan dalam meningkatkan derajat kesehatannya serta keluarganya. Yang keempat, memberi dukungan kepada perempuan yang akan menjadi ibu. Dan yang terakhir, melibatkan keluarga untuk mengenal kondisi perempuan yang akan menjadi ibu. Dan yang terakhir, konseling kesehatan reproduksi pada individu dan keluarga. Yang pertama yaitu membantu perempuan untuk mengenal dan menjaga kondisi kesehatan reproduksinya. Dan yang kedua, membantu perempuan dalam membuat keputusan sesuai dengan kondisi kesehatan reproduksinya. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Zulfa Anindya Zaki, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Zulfa Anindya Zaki dengan nomor MPM 221050022. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 garis miring Menkes garis miring 320 garis miring 2020 tentang standar profesi bidan bab 3 komponen kompetensi bidan area manajemen dan kepemimpinan. Yaitu yang pertama ada memiliki pengetahuan tentang konsep keterampilan dan pengelolaan sumber daya kebidanan. Yang kedua yaitu ada memiliki kemampuan melakukan analisis faktor yang mempengaruhi kebijakan dan strategi pelayanan kebidanan pada perempuan, bayi, dan anak. Yang ketiga yaitu mampu menjadi role model dan agen perubahan di masyarakat khususnya dalam kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan menjalani jejaring lintas program dan lintas sektor. Yang terakhir yaitu mampu menerapkan kemanajemenan mutu pelayanan kesehatan. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Baik, alhamdulillah selesai sudah terkait materi-materi yang sudah dijelaskan oleh para mbak-mbak calon bidan.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan sedikit ilmunya, dan terima kasih kepada semua pendengar. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun, tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.